Hah? Serius lu nonton video ini? Oke. Gua sangat amat bersemangat untuk ngomongin soal ini. Hai guys, balik lagi sama gua Dava DJ dan kali ini gua bakal review Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming adalah film layar lebar reboot Spider-Man setelah, Tobey Maguire pernah jadi Spider-Man, Andrew Garfield pernah jadi Spider-Man, dan sekarang Tom Holland yang jadi Spider-Man. Tentu saja dengan sutradara dan produksi yang berbeda juga. Spider-Man dengan sutradaranya Sam Raimi dan diproduksi oleh Sony Pictures, The Amazing Spider-Man dengan sutradaranya Mark Webb dan diproduksi oleh Sony Pictures, dan sekarang Spider-Man Homecoming yang disutradarai oleh Jon Watts dan diproduksi oleh Marvel Studio dan sedikit bantuan dari Sony Pictures. Tapi Spidey yang dulu bukanlah yang sekarang. Sekarang Spider-Man bergabung dengan Marvel Cinematic Universe. Ya, bersama Iron Man, Captain America, bareng The Avengers, dia membuat debut sensasionalnya di Captain America Civil War. Dan saat ini dia kayak masih mempelajari kekuatannya tersebut. Karena Peter sendiri baru punya kekuatannya itu 8 bulan yang lalu. Jadi ya dia masih belajar dan dia belum tahu apa aja sih yang bisa dilakuin pakai kekuatannya ini. Setelah membuat kenangan bersama The Avengers, Peter pulang ke rumahnya. Dia dianterin sama Tony Stark dan Happy. Dan saat itu Tony Stark bilang kalau misalnya ada misi selanjutnya dia akan panggil Peter Parker untuk jadi Spider-Man. Tapi sayangnya panggilan yang ditunggu tak kunjung datang. Mengapa ini harus terjadi? Ya udah, akhirnya Peter pulang masuk ke rumahnya yang dimana dia tinggal bareng sama bibinya May Parker di bawah pengawasan sang mentor barunya yaitu Tony Stark dan Happy. Peter mencoba untuk kembali ke kehidupan sehari-harinya sebagai remaja, tapi dia juga sambil berpikir bagaimana caranya bisa membuktikan kepada Tony Stark bahwa he is more than just your friendly neighborhood Spider-Man, bahwa dia udah siap dan dia udah cukup dewasa buat nerima tugas yang lebih besar. Dan saat The Vulture yang diperankan sama Michael Keaton itu datang dan meneror, Peter berpikir bahwa oh, itu adalah orang yang gue tunggu-tunggu tuh. Wah, nih orang kriminal banget nih. Gue harus nangkep nih orang. Guys, hal yang paling berbeda dari film ini adalah adegan klise di mana Peter digigit sama laba-laba radioaktif, terus Peter meriang, terus Uncle Ben mati. With great power comes great responsibility. Di sini tuh nggak ada. Karena apa? Kita udah ngeliat dan kita udah tahu percis bagaimana si Peter itu bisa dapat kekuatan dan bisa berubah menjadi Spider-Man. Dan gak perlu diulangin lagi ya kan? Lu merasa bosan gak sih? Kalau gue sih bosan banget. Gue suka film ini karena wow, ini film hype banget anjir. Film ini memberikan sesuatu yang fresh gitu buat Spider-Man. Bahkan ini gak berasa kayak film reboot. Tom Holland bisa merealisasikan skripnya dan menjadikan kehidupan Spider-Man atau Peter Parker ini lebih relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Gue suka cara mereka nunjukin Spider-Man sebagai remaja yang masih labil dan santai, nggak seperti di film-film sebelumnya yang Peter was too dark and too serious, man. Ceritanya sih keren banget ya. Mungkin ini ceritanya diambil dari komik Ultimate Spider-Man ya. Sama juga tentang bagaimana caranya si Peter Parker membalance antara kehidupannya sebagai siswa sekolah SMU, sebagai remaja, dan kehidupannya sebagai seorang superhero yaitu Spider-Man. Kita mungkin tahu banyak tentang Spider-Man di big screen ya, tapi kita tidak tahu banyak tentang Peter Parker itu sendiri. Film ini banyak adegan atau scene-scene yang dikembangkan di sekolah. Jadi kita tuh bisa ngelihat kehidupan sehari-harinya si Peter Parker. Jadi kita nggak melihat Peter Parker hanya sebagai superhero, tapi juga sebagai siswa SMU dan sebagai remaja yang sedang beranjak dewasa. Karakter favorit gue di film ini sih Ned ya, yang diperanin sama Jacob Batalon. Ned ini adalah sahabatnya si Peter Parker. Dan dia itu gimana ya? Dia itu kayak contoh sahabat yang benar-benar sahabat gitu. Kayak dia tuh selalu di sampingnya Peter, dia selalu support Peter, dia jaga rahasianya si Peter sebagai Spider-Man. Kalau Zendaya dia mainin karakter yang kecil sih, namanya Michelle. Michelle ini walaupun dia hanya karakter kecil dalam film ini, tapi karakternya ini sangat gimana ya, keren gitu menurut gua. Dia ini anti mainstream, tapi dia sangat tertutup. Emang setiap perkataan yang terlontar dari mulut dia itu kayak damn, it's the fact bro. Di film ini tuh dia kayak ngikutin si Peter Parker
dan si Ned ini. Jadi dia kayak stalking gitu dah, tapi stalkingnya ya diem-diem lah, namanya juga stalking biar nggak ketahuan. Penggambaran Robert Downey Jr. di film ini itu sebagai Iron Man itu wah keren banget, luar biasa. Iron Man memberikan kritik kepada Spider-Man, apakah seorang superhero bisa menjadi superhero walaupun tanpa kostumnya. Dan itu yang ngebuat si Spider-Man atau si Peter Parker ini ngoreksi dirinya dan jadi lebih baik lagi. Tapi sebelum kalian berekspektasi tinggi dengan Iron Man di film ini, stop. Ini bukan Iron Man 4. Ini adalah film Spider-Man Homecoming. Jadi ya Iron Man is not the big star bro. Ya dia memang bagian dari film ini, tapi bukan berarti ceritanya ini tentang dia. Jangan terlalu terpengaruh lah sama trailernya, apalagi sama posternya. Karena filmnya ini lebih dari apa yang kalian tonton di trailer. Percaya sama gue. Dan Michael Keaton guys, dia membawa lagi karakter super villain yang kejam, seram, dan sangat intens. If you want to talk about character development, wow, he gave us a strong and intimidating performance as the Vulture. Sekarang kita ngomongin soal aksinya ya, keren-keren banget. Dan ada juga adegan yang sangat-sangat intens. Maksud gue, kalian tahu kan, pasti di setiap film Spider-Man itu pasti ada yang namanya adegan yang sangat-sangat intens, yaitu dimana Spider-Man kayak udah mau kalah gitu, terus Spider-Man udah mau nyerah gitu-gitu dah pokoknya. Bahkan Shocker kelihatan kuat banget, gila. Gue pas lagi nonton nih, ngelihat Shocker nonjok Spider-Man sampai mental gitu, terus sampai masuk ke bus, terus keluar lagi dari bus. Itu gue langsung ekspresi muka gue kayak wow, that's awesome dude. That is awesome. Dan satu lagi yang gue suka dari film ini terus menerus mengingatkan kita bahwa Spider-Man gak bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain secara instan. Kalian tahu kan, dia selama ini berayun itu dari gedung ke gedung. Pokoknya kalau misalnya ada tempat buat ngayun ya dia bisa ngayun. Tapi bayangin aja kalau misalnya nggak ada gedung dan isinya tuh di atas cuma kelihatan langit doang. Terus Spider-Man mau ngayun kemana? Dia mau nembakin jaringnya kemana gitu? Mau ke langit anjing, mau sampai mana jaringnya? Sampai langit ke-7? Kan nggak mungkin anjing. Nah makanya di sini tuh Spider-Man butuh tumpangan. Mau dia jalan kaki atau dia lari mungkin, lewatin halaman belakang rumah orang, terus sampai nabrak tenda orang kan. Tapi justru karena inilah unsur komedi yang disampaikan sama Marvel ini, it works dude. Like wow, semua penonton di satu teater itu ketawa ngakak men, kayak nonton Warkop DKI. Yang gua nggak suka dari film ini adalah alur cerita hubungannya si Peter sama si Liz. Ini tuh benar-benar nggak berkembang gitu, kayak ini tuh cuman buat tambahan doang. Dan di sini juga terlalu banyak sentuhannya MCU dalam film ini di seputar apa yang seharusnya jadi film solonya si Spider-Man. Kalau gue kasih film ini ya mungkin dari nilai 10 ya gue kasih nilai 8,5 ya. Gue rekomendasiin film ini buat kalian yang suka superhero, petualangan, aksi, dan of course komedi. Ada satu fun fact di film Spider-Man Homecoming ini. Kalian tahu kan kalau skrip film itu gak boleh bocor. Ini ceritanya adalah waktu itu Tom Holland kan baru selesai syuting Homecoming nih. Nah, tapi skripnya Homecoming ini kebawa sama dia sampai rumah. Dan terus dia langsung ditelepon sama Marvel dong. Iya, terus kata Marvel, gue gak mau tahu, pokoknya lo harus hancurin sekarang juga itu skrip. Terus akhirnya Tom Holland bikin video di Instagramnya dia tentang cara dia menghancurkan itu skripnya dia itu. Dan kayak dia langsung bilang gini, ini dia nih, ini skrip Homecoming kan, gue punya nih skrip Homecoming, dan ini karena ini rahasia gue bakar gitu. Masih kan. Oh iya, di film ini juga ada 2 end credits loh. Jadi kalian harus tunggu filmnya sampai benar-benar habis ya. Dan buat kalian yang nonton video ini, kalian juga harus nonton video ini sampai habis ya. Jangan setengah-setengah terus kalian tutup, terus kalian pas opening ngeliat muka gue terus muak, terus langsung kalian tutup. Jangan. Oke guys, that's it review film Spider-Man Homecoming. Thanks for watching. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mau nonton Spider-Man Homecoming. Like video ini kalau kalian suka. Komen di bawah bagaimana menurut kalian film Spider-Man Homecoming. Jangan lupa subscribe dan berlangganan di channel gue, karena subscribe atau berlangganan itu gratis guys.
Sekali lagi gue ingetin, berlangganan itu gratis, bukan karena berlangganan itu kayak berlangganan majalah itu bayar, kagak. Kalau di YouTube itu berlangganan itu gratis ya. Gratis, subscribe tinggal mencet doang, tinggal mencet nih. Kalau bahasa Indonesianya itu berlangganan, bahasa Inggrisnya itu subscribe, lu tinggal mencet. Oke guys, gue David DJ di sini, and as always guys, keeper nih.